Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai sahabat Kukar Pintar, bertemu kembali dengan Ibu Mawar di sini. Kita akan belajar materi Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2. Kita sudah masuk ke bab 6 yang akan membahas tentang tata surya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas komponen penyusun tata surya. Buku yang kita gunakan masih menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2. Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan karakteristik komponen-komponen tata surya dengan benar. Kemudian, peserta didik mampu mencari informasi tentang planet-planet penyusun tata surya dengan benar. Kita masuk ke pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari 8 planet, planet-planet kecil, satelit, asteroid, komet, meteor, dan berbagai benda ruang angkasa lainnya, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Sekarang kita akan membahas susunan tata surya. Tata surya sebagai sebuah sistem yang secara terstruktur tersusun oleh benda-benda langit yang menjadi anggotanya. Diameter tata surya sekitar 30 tahun cahaya. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama setahun, yakni sekitar 9,46 triliun kilometer. Benda-benda langit tersebut terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, meteor, komet, dan benda-benda angkasa lainnya. Ya, berikut Ibu akan menjabarkan komponen-komponen penyusun tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari adalah pusat tata surya yang merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari menjadi anggota tata surya yang terbesar karena hampir seluruh massa tata surya terkumpul pada matahari, sekitar 98%. Matahari sebagai pusat tata surya adalah jenis bintang generasi kedua. Matahari terbentuk kira-kira 4,6 miliar tahun yang lalu, berbentuk gumpalan gas yang berpijar yang terdiri dari gas, terutama hidrogen. Menurut para ahli astronom, bahan pembentuk matahari ini berasal dari ledakan bintang generasi pertama. Diameter matahari kurang lebih 1,3827 juta kilometer. Kita masuk ke lapisan matahari. Di sini kita membagi dalam 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan korona. Adalah lapisan paling luar atmosfer matahari, berbentuk seperti mahkota dengan warna keabu-abuan dan terlihat saat terjadinya gerhana matahari total. Memiliki ketebalan sekitar 700.000 km dan suhunya mencapai 1 juta derajat Kelvin. Lapisan yang kedua kromosfer. Lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Tebalnya sekitar 2000 km dan suhunya mencapai 4000 derajat Celcius. Lapisan yang ketiga ada fotosfer. Bagian permukaan matahari pada lapisan ini akan mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Pada lapisan ini bersuhu 6000 derajat Celcius dan memiliki ketebalan 300 km. Lapisan berikutnya adalah lapisan terdalam, yaitu inti matahari. Inti matahari adalah lapisan paling dalam dan tempat terjadinya reaksi fusi yang menghasilkan energi bagi matahari. Meskipun volumenya hanya 1/50 volume seluruh matahari, tapi massa inti ini sangat besar, yakni setengah dari massa matahari keseluruhan. Bagian inti ini membangkitkan 99% energi yang dibangkitkan oleh matahari. Sekarang komponen yang kedua adalah planet.
Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan bergaris tengah lebih dari 4.000 km. Planet memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Peredaran planet mengitari matahari mengikuti lintasan berbentuk bujur atau elips. Pusat lintasan peredaran itu adalah matahari. Peredarannya teratur sehingga tidak mungkin terjadi benturan dan gerak planet mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam. Berdasarkan letaknya, planet dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada planet dalam. Planet dalam, garis edarnya terletak di antara matahari dan bumi. Anggotanya ada Merkurius dan Venus. Kemudian ada planet luar. Planet luar adalah planet yang garis edarnya di luar peredaran bumi dan terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sahabat Kukar Pintar, berikut Ibu akan menjabarkan ada 8 buah planet yang ada pada tata surya kita. Yang pertama ada planet Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, memiliki diameter 4.862 km dan disebut planet terkecil. Jarak planet Merkurius dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Membutuhkan 88 hari untuk berevolusi. Karena letaknya yang cukup dekat dengan matahari, maka pada permukaan Merkurius banyak terdapat kawah-kawah besar. Merkurius terlihat paling terang dari bumi dan kadang-kadang menampakkan diri sebagai titik kecil pada saat matahari terbenam atau fajar menyingsing. Suhu di siang hari mencapai 430 derajat Celcius, tetapi pada malam hari mencapai minus 170 derajat Celcius. Merkurius diketahui tidak memiliki satelit. Planet berikutnya ada Venus. Venus terletak antara orbit Merkurius dan bumi. Berdiameter 12.100 km dan merupakan planet yang paling dekat dengan bumi. Ukurannya pun hampir sama dengan bumi, sehingga banyak yang menyebutnya dengan bumi kembar atau kembaran bumi. Jaraknya dari matahari sekitar 108 juta kilometer dan membutuhkan 225 hari untuk berevolusi. Suhu pada permukaan Venus mencapai 480 derajat Celcius sehingga sangat kering. Venus juga dikatakan planet putih yang bercahaya terang, tampak indah dan cemerlang. Planet ini tampak atau kita bisa lihat menjelang matahari terbit atau beberapa saat sesudah matahari tenggelam. Orang menamakannya bintang fajar, bintang timur, ataupun bintang kejora. Oke, sekarang planet berikutnya, planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang memiliki kehidupan, serta permukaannya terdiri dari lautan dan daratan. Permukaan bumi terlihat berwarna hijau kebiru-biruan jika dilihat dari angkasa luar. Bentuknya bulat, berdiameter kurang lebih 12.750 km. Jarak bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer. Dan 2/3 luas permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Bumi memiliki lapisan udara atau atmosfer. Kandungan atmosfer terdiri gas yaitu oksigen dan nitrogen. Meskipun ada jenis gas lain, tapi volumenya tidak terlalu besar. Fungsi dari atmosfer ini adalah melindungi bumi dari sinar radiasi yang membahayakan, serta melindungi bumi dari benda-benda langit yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Lapisan atmosfer bumi juga menjaga suhu bumi di siang hari agar tidak terlalu panas dan pada malam hari tidak terlalu dingin. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Planet berikutnya adalah planet Mars. Keadaan Mars hampir mirip dengan bumi, sehingga beberapa ahli menyelidiki apakah di planet Mars ada kehidupan.
Planet Mars berwarna kemerah-merahan dan memiliki garis tengah sekitar 6.779 km. Jaraknya dengan matahari sekitar 228 juta kilometer dan membutuhkan waktu 687 hari untuk mengelilingi matahari. Mars memiliki lapisan atmosfer yang sangat tipis. Di antara Mars dengan Jupiter terdapat kumpulan benda-benda langit kecil yang disebut asteroid atau planetoid. Suhu di Mars tidak terlalu tinggi pada siang hari, maksimal minus 13 derajat Celcius, dan pada malam hari sekitar minus 80 derajat Celcius. Mars memiliki 2 satelit, yaitu Deimos dan Phobos, dan terdapat juga sebuah gunung Olympus yang tingginya 2 kali dari tinggi Gunung Everest. Berikutnya adalah planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, berwarna kekuning-kuningan. Garis tengahnya sekitar 11 kali diameter bumi atau sekitar 143.000 km dengan jarak 778 juta kilometer dari matahari. Jupiter membutuhkan waktu 12 tahun untuk berevolusi. Atmosfer Jupiter banyak mengandung gas hidrogen dan helium. Jupiter menyerupai bola gas yang amat besar. Jumlah satelit Jupiter ada 16 dan yang terbesar adalah Ganymede. Planet berikut adalah Saturnus. Saturnus termasuk planet nomor 2 terbesar dalam tata surya. Dikelilingi sebuah cincin raksasa yang terdiri dari debu-debu dan partikel-partikel kecil berwarna kekuningan. Berdiameter sekitar 1116.460 km dan jaraknya sekitar 1,4915 miliar kilometer dari matahari. Untuk berevolusi, Saturnus membutuhkan waktu 29,5 tahun. Saturnus memiliki 21 satelit dan yang terbesar adalah Titan. Suhu permukaan Saturnus cukup dingin. Sekarang planet Uranus. Uranus memiliki garis tengah sekitar 50.724 km. Jaraknya dengan matahari sekitar 2.869 juta kilometer. Berevolusi mengelilingi matahari sekitar 84 tahun. Arah rotasi Uranus berlawanan dengan planet lain. Permukaan Uranus selalu diliputi awan tebal. Suhu pada permukaan Uranus mencapai minus 180 derajat Celcius. Uranus memiliki 15 buah satelit dan yang terbesar adalah Ariel. Ya. Planet terakhir yang ada di tata surya kita adalah planet Neptunus. Jika dilihat menggunakan teleskop, Neptunus tampak berwarna kebiru-biruan. Neptunus memiliki jarak dengan matahari sekitar 4.495 juta kilometer dan berdiameter kurang lebih 48.600 kilometer. Suhu permukaannya lebih dingin dari Uranus, sekitar minus 190 derajat Celcius. Untuk sekali berevolusi, membutuhkan waktu 165 tahun. Keadaan Neptunus kurang banyak diketahui. Di Neptunus terdapat 2 satelit, yaitu ada Triton dan Nereid. Baik, komponen tata surya berikutnya adalah satelit. Berbeda dengan planet. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet ketika beredar mengelilingi matahari. Satelit juga berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi 2, ada satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang secara alami ada di dalam sistem tata surya. Contohnya, bulan yang merupakan satelit dari bumi. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia, dilepaskan oleh roket, dan mengorbit di sekitar bumi. Satelit buatan digunakan untuk berbagai kepentingan seperti untuk alat komunikasi, radio, televisi,
pemetaan bumi dan pemetaan kekayaan yang terkandung di dalam bumi. Ya, komponen tata surya berikutnya adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Para ahli meyakini bahwa asteroid merupakan sisa bahan pembentuk planet. Jumlah asteroid sangat banyak. Semuanya secara teratur membentuk sabuk asteroid. Diameter sabuk asteroid sekitar 100 km. Sabuk asteroid memerlukan waktu 3 hingga 6 tahun untuk sekali mengitari matahari. Asteroid yang satu dengan lainnya terpisah sejauh ribuan kilometer. Meskipun terpisah jauh, terkadang asteroid itu bertubrukan. Tubrukan tersebut menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil atau disebut meteoroid dan kekayaan yang ada di dalamnya. Komponen berikutnya adalah meteoroid, meteor, dan meteorit. Ya, meteoroid adalah benda langit berukuran kecil, melayang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan. Benda ini kadang-kadang menabrak bumi, termasuk planet yang lain. Meteoroid yang masuk ke dalam sebuah planet disebut meteor. Ketika memasuki bumi, benda itu akan tampak berpijar sehingga karena bergesekan dengan atmosfer. Sebagian besar meteor akan habis bergesekan dengan atmosfer. Adapun yang sampai ke permukaan bumi, itulah yang disebut dengan meteorit. Meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Komponen terakhir dari penyusun tata surya adalah komet. Komet adalah benda yang terjatuh yang mengorbit matahari. Ada sekitar 10 triliun komet. Mereka adalah salju debu sebesar gunung, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Terkadang salah satu komet melewati bumi dan menjadi cukup besar dan terang untuk dilihat. Komet adalah campuran kira-kira sepertiga batu berdebu dan 2/3 es dan salju. Pada tahun 1951, astronom Amerika Fred Whipple menggambarkannya sebagai bola salju debu dan itulah julukan komet sampai sekarang. Keadaan komet sudah seperti itu sejak terjadinya tata surya kurang lebih 4,6 miliar tahun yang lalu. Salah satu komet yang pernah sangat dekat dengan bumi adalah komet Halley. Komet Halley muncul di tata surya pada tahun 1986 dan akan muncul kembali diperkirakan pada pertengahan tahun 2061. Ya, sahabat Kukar Pintar, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, apa yang telah kalian pelajari? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Dan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Untuk pendalaman, Ibu akan meminta kalian membuat mind mapping menggunakan beberapa kata kunci. Namun, kata kunci ini silahkan ditambahkan sesuai dengan materi kita. Begitu pula dengan bentuk mind mappingnya, boleh kalian buat sebagus dan sekreatif yang kalian bisa. Sumber referensi yang kita menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017, serta Ibu mengambil beberapa web dari internet. Sahabat Kukar Pintar, demikian tadi penjelasan dari Ibu tentang komponen tata surya beserta karakteristiknya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Cukup di sini penjelasan dari Ibu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.